Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 8 Sya'ban 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 7 Februari tahun 2025. Perlu diketahui yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam yaitu Al-Ustaz Haji Masud Arifin Hafidhahullah Ta'ala untuk muadzin Bapak Suryadi. Kami himbau kepada para jamaah untuk mengisi shaf yang kosong depannya terlebih dahulu, dan Anda jika membawa alat komunikasi untuk dinonaktifkan sementara waktu. Perlu diperhatikan untuk adik-adikku sekalian, kami mohon setelah khotib naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah, maka kami harap Anda tenang dan diam. Jika mengucapkan amin dalam khotib, mengucapkan doa dan sholat, maka kami harap Anda juga yang bagus. Sekian dari kami, karena waktu telah masuk. Kepada ustaz petugas kami ucapkan tafadhol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Amma ba'du. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang yang penuh barokah ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, diberikan tetapnya iman di dada, sehingga pada siang ini kita dapat melaksanakan dan menghadiri undangan Allah, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju Baitullah ini
kiranya tercatat sebagai amalan yang soleh yang akan memberatkan timbangan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban adalah bulan yang Rasulullah mencontohkan banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban ini sebagai persiapan ketika kita nanti memasuki bulan suci Ramadan. Di desa-desa di mana sering kita dengar doa, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan yang agung, bulan yang Allah melipat gandakan pahala. Tetapi jamaah sekalian, doa itu ada yang dikabulkan, tetapi juga ada yang tidak dikabulkan. Contohnya, ada orang-orang yang berdoa tetapi belum memasuki bulan Sya'ban sudah dipanggil oleh Allah. Beberapa hari yang lalu tetangga kita meninggal dunia, padahal beliaunya juga berdoa, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Tetapi sebelum memasuki bulan Sya'ban sudah dipanggil duluan. Itu artinya apa? Marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita muhasabah, menghitung diri, karena yang namanya umur itu hak prerogatifnya Allah. Siapapun kita, baik yang tua maupun yang muda, kita nggak tahu kapan batas akhir umur kita. Untuk itu, jangan hanya menunggu Ramadan. Begitu ada kesempatan untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk beribadah, jangan ditunda-tunda. Syukur-syukur kita nanti dikabulkan oleh Allah, bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan yang penting lagi, manakala kita sudah ketemu dengan bulan Ramadan, kita mau apa? Apakah bulan Ramadan hanya kita isi dengan hal-hal rutinitas? Apakah bulan Ramadan hanya begitu-begitu saja sebagaimana tahun-tahun yang lalu? Apakah kita agak target? Yang terpenting hari-hari Ramadan itu marilah kita maksimalkan. Kita buat target. Kalau tahun yang lalu, Ramadan tahun yang lalu, misalnya kita hanya menghatamkan 1 kali, marilah untuk Ramadan yang akan datang ini kita paksakan diri kita untuk khatam 2 kali. Kalau tahun Ramadan tahun yang lalu, sedekah kita pas-pasan, hanya sangat minim, marilah untuk tahun ini sedekah itu kita maksimalkan. Karena pada hakikatnya semua perbuatan baik, semua amal baik itu hakikatnya hanya untuk kita yang melaksanakan, bukan untuk Allah dan Rasulnya. Rasulnya hanya memberikan contoh, Allah hanya memerintahkan, tetapi tergantung kita. Kalau kesempatan kita tahun ini oleh Allah diberikan kesempatan untuk ketemu dengan Ramadan, saya berpesan kepada jamaah sekalian, termasuk kepada diri saya sendiri, marilah Ramadan itu nanti betul-betul kita maksimalkan, baik sedekahnya, qiyamul lailnya, saumnya, tadarusnya,
Semua hari-hari Ramadan itu hendaknya kita jadikan ladang amal. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya setiap saat, setiap detik, setiap waktu yang namanya Raqib Atid senantiasa mencatat semua perbuatan kita. Tergantung kita mau rapot itu berwarna hitam atau merah, mau rapot itu berisi amalan-amalan yang soleh dan mulia apa bagaimana. Banyak orang-orang yang di bulan Ramadan hanya jagoan saja. Banyak orang-orang di bulan Ramadan menyia-nyiakan waktunya, padahal kesempatan ada, padahal kesehatan ada. Tetapi saya ingin mengajak jamaah sekalian, marilah betul-betul Ramadan yang akan datang ini, apabila kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu, hendaknya kita maksimalkan. Sebagaimana tadi saya sampaikan sebuah hadis yang masyhur dan insya Allah sahih. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada pembacanya. Jangan sampai kita hari-hari melalaikan Al-Quran. Jangan sampai kita membuka Al-Quran itu hanya ketika bulan Ramadan saja. Padahal Al-Quran itu dihadirkan di dunia ini dalam rangka memberi petunjuk, memberi pandangan hidup. Begini loh caranya orang yang hidup dengan Al-Quran, agar betul-betul Al-Quran itu menyatu dengan kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari-hari, biarpun itu bulan Ramadan atau di luar Ramadan, setiap hari tiada waktu kecuali dengan Al-Quran. Entah itu setelah subuh, entah itu setelah maghrib sampai isya, hari-hari jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, menjadi pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita bukanya hanya bulan Ramadan saja, naudzubillah, tradisi yang tidak bagus hendaknya ditinggalkan. Setiap saat dan waktu marilah kita senantiasa mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran, mengisi hari-hari kita dengan amalan-amalan yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Mulai saat ini dan seterusnya, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Jangan hanya menunggu ketika Ramadan datang. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita membuat rencana dan target untuk memasuki bulan Ramadan ini, agar betul-betul Ramadan ini nanti betul-betul bisa maksimal kita isi dengan amalan-amalan yang soleh yang akan memberatkan timbangan kita. Mudah-mudahan sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini saya ingin sampaikan yang dulu juga sudah pernah saya sampaikan di sini tentang keutamaan hari Jumat. Berdasarkan hadis yang sangat sahih, hari-hari kalian yang jumlahnya 7 itu yang paling mulia adalah hari Jumat. Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Kemudian Allah memasukkan Nabi Adam ke surga pada hari Jumat. Kemudian karena Nabi Adam melanggar larangan Allah, maka pada hari Jumat pula Nabi Adam diturunkan ke dunia. Kemudian pada hari Jumat pula Nabi Adam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat pula. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari Jumat yang agung ini Rasulullah SAW memberikan suri tauladan kepada kita agar senantiasa malam Jumat dan hari Jumat membaca surat Al-Kahfi yang jumlahnya 110 ayat. Apabila kita sudah melaksanakan, marilah kita tingkatkan dengan mentadaburi, membaca makna dan kandungannya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi yang belum, mari sejak saat ini dan seterusnya sampai kita dipanggil oleh Allah, jangan sampai tinggalkan surat Al-Kahfi setiap malam Jumat dan hari Jumat, karena pahalanya sangat besar sekali. Seperti saya sampaikan tadi, hakikatnya semua amal baik kita, semua ibadah kita bukan untuk Allah dan Rasulnya, tetapi untuk kita sendiri. Semua kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa catatan amal baik dan buruk. Manakala catatan baik itu lebih mantap, maka insya Allah kita akan menerima catatan amal itu dengan tangan kanan dan tersenyum. Manakala catatan amal itu kita terima dengan tangan kiri, dan kita akan merasa bersedih, menyesal, tetapi kita tidak bisa kembali lagi ke dunia. Untuk itu sebelum kita dipanggil oleh Allah, marilah kita perbanyak bekal, kita perbanyak ibadah kepada Allah guna memperoleh bahan-bahan untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini dan kita diberikan kesehatan sehingga kita mampu mengisi bulan Ramadan itu dengan maksimal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya khadiyal fajr, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.